Hai semua, aku Jennifer Anisin dari kelas 1243. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Jadi apa sih itu hak dan kewajiban? Jadi hak dan kewajiban ini sebenarnya bisa dibedakan sebagai masuk dan keluar, di mana hak sebagai masuk dan kewajiban itu sebagai keluar. Di sini aku taruh kata kunci milik dan tanggung jawab, di mana hak itu merupakan sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunanya bergantung pada diri sendiri. Sedangkan kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Lalu apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban warga negara itu merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh, diterima, dimiliki warga negara dari pemerintah. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Nah, kondisi ideal hak dan kewajiban warga negara ini harus berjalan dan terpenuhi secara seimbang, hingga kehidupan masyarakat itu dapat menjadi aman dan sejahtera. Jadi nggak ada tuh yang namanya hak terpenuhi tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Lalu di sini aku ada beberapa contoh hak warga negara, di mana yang pertama itu hak untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi. Jadi kita itu dapat menyuarakan pendapat atau opini dan kita tidak mendapatkan kesulitan dan malah diberikan kemudahan saat hendak menyampaikan pendapat saat adanya musyawarah atau mengkritik pemerintah. Contohnya itu kayak pemilu dan demo serta lain-lain. Lalu yang kedua itu ada hak mendapatkan pelayanan masyarakat, di mana kita itu dipermudah dalam mengurus dokumen penting seperti akte lahir, KTP, sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada hak mendapat tempat tinggal yang layak. Hak ini itu dapat dipenuhi oleh pemerintah, salah satunya dengan mengadakan program subsidi atau mengadakan bantuan pengadaan rumah bagi warga negara. Lalu ada contoh kewajiban warga negara, di mana yang pertama itu kita wajib menghormati dan menjaga toleransi dalam keberagaman agama di Indonesia. Jadi kita itu nggak boleh ganggu orang lain pas ibadah dan harus tetap menjaga kedamaian. Lalu yang kedua itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi kita harus melaksanakan pendidikan selama 12 tahun, tentunya dari SD sampai SMA. Dan yang terakhir itu ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kita itu nggak boleh melanggar HAM orang lain atau bahkan menghilangkan HAM orang lain. Namun realitanya di Indonesia sendiri masih banyak hak dan kewajiban warga negara yang dilanggar, seperti kasus-kasus berikut: cyberbullying, pembunuhan, aksi non-toleransi, dan lain-lain. Sebelum aku membahas salah satu kasus berikut, aku akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi, istilah pertama itu mengandung nilai pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita itu berhak untuk memeluk agama serta wajib untuk melaksanakan ibadah dan menghormati agama orang lain. Lalu ada sila kedua dan sila ketiga, di mana sila kedua itu kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atau dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Jadi kita di sini itu berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, mendapat kehidupan yang layak, dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Serta kita itu wajib bersikap adil dan membela kebenaran dan menjunjung nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Lalu ada sila ketiga, di mana mengandung nilai pemersatuan keluarga dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita ini berhak ikut dalam bela negara dan menjadi abdi negara, serta wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal.
dan menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu dua sila terakhir, sila 4 dan 5, di mana sila 4 itu mengenai praktik demokratis dan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita itu berhak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, serta wajib mengendapkan pengambilan keputusan secara musyawarah. Lalu ada sila kelima, di mana kita itu berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial, yaitu sebenarnya kita berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah dan mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal, serta wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat dan mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Nah, di sini aku akan bahas salah satu pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dari bidang hukum tentang kasus Ronald Tanur. For your information, Ronald Tanur ini merupakan anak dari DPR RI fraksi PKB, di mana Edward, Ronald dan Dini, pacarnya, pergi ke tempat karaoke Black Hole TV di Surabaya pada 3 Oktober 2023, di mana mereka berdua ini minum alkohol sama teman-temannya sampai mabuk. Dan pas dini harinya itu mereka cekcok. Bahkan si Ronald ini sampai menendang Dini sampai terjatuh sampai pada posisi duduk. Terus dia mukul Dini dengan botol minuman keras persis di kepalanya. Lalu dugaan penganiayaan ini berlanjut hingga parkiran tempat karaoke, di mana Ronald ini melindas bagian tubuh Dini dengan mobil nomor polisi B1744 Fon hingga terseret setidaknya sejauh 5 meter. Saat itu Ronald itu sengaja tuh menginjak gas mobil pas Dini masih duduk di lantai dengan bersandar pada pintu mobil. Jadi si Ronald ini melihat kan Dini berada di sisi kendaraannya yang sedang duduk. Namun Ronald ini malah memasuki kemudi kendaraan, tidak ada kata awas dari si Ronald. Dan ya, setelah itu terseretlah Dini setidaknya 5 meter. Katanya dia ini juga sempat memukul kepala korban sebanyak 2 kali pas di lift menuju basement. Ya, lalu Dini ini sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Dini tidak sempat tertolong. Lalu di sini aku ada 2 sudut pandang, dari sudut pandang Dini dan sudut pandang Ronald sebagai pelaku. Nah, jadi beberapa jam sebelum kejadian, Dini ini sempat bikin konten TikTok. Ya bisa dibilang ini konten TikTok terakhir dia, di mana isinya itu bernuansa curahan hati. Dalam videonya itu berisi Dini yang bilang ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya malah mati-matian buat matiin ceweknya. Sedangkan pelaku si Ronald ini, walaupun dia udah menganiaya dan menindas si Dini, dia tetap berusaha buat bawa Dini untuk rumah sakit untuk ditangani. Bahkan ini merupakan salah satu bukti untuk pengacara memberi argumen di mana dia bilang pelaku ini tidak melakukan percobaan pembunuhan dan hanya ketidaksengajaan. Dari research aku, setelah Dini dinyatakan meninggal dunia, dia sempat bikin laporan palsu. Biar maksudnya itu menghindari jerat hukum gitu. Jadi dibilang kalau dia ini meninggal karena asam lambungnya kambuh. Ya, tapi sayangnya polisi itu sempat percaya, tapi pada akhirnya Ronald pun tertangkap. Dan sebenarnya Ronald ini terancam 12 tahun penjara. Dia nggak dijerat atas pasal pembunuhan, tapi pasal penganiayaan. Atas perbuatannya itu, dia terancam 12 tahun. Anak anggota DPR RI dari fraksi PKB itu akan dijerat dengan 2 pasal,
yakni pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan. Kata Pasma, salah satu polisi atau di sana, dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Ya, tapi pada akhirnya pun si pelaku ini yang merupakan anak DPR tiba-tiba divonis bebas saja gitu oleh para hakim. Karena hakim ini menduga bahwa Gina itu meninggal karena alkohol. Ya, setelah semua yang saya bahas, aku nge-evaluasiin dimana bagi aku kasus ini itu ditangani secara tidak adil. Mungkin semua orang yang baca mengenai kasus ini juga bakal bilang gak adil nih, karena masa tiba-tiba pelaku bebas dari jerat hukuman 12-15 tahun. Dan dengan alasan korban ini itu meninggal dunia karena alkohol. Padahal kan udah jelas apa yang terjadi di antara korban dan pelaku sebelum korban dinyatakan meninggal. Bahkan ada yang menyaksikan gitu loh sebelum si korban ini meninggal. Ya pastinya ini juga sangat tidak adil ya bagi keluarga korban. Tapi menurut saya sendiri harusnya korban juga mengaju banding deh terhadap keputusan tersebut sampai mendapat keadilan yang diinginkan. Nah, lalu di sini aku ada sumber-sumber yang aku pakai untuk presentasi ini. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan mengakhiri presentasi ini dengan saatnya peka, hak dijaga, kewajiban dilaksanakan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya Jennifer M. Pamit undur diri.